Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Amma ba'du. Bertemu lagi kita pada kisah-kisah penuh makna. Tema kali ini adalah judulnya gerakan sholat merupakan kegiatan para malaikat. Ini adalah hikmah untuk memperbaiki diri yang diambil dalam kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan hidup kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil segala kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini untuk dijadikan pelajaran, untuk lebih didekatkan lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Salat adalah kewajiban bagi umat Islam yang dilakukan setiap hari sebanyak 5 waktu untuk wajib. Kemudian untuk sunnahnya itu dibebaskan berapapun yang dilakukan. Salat merupakan ibadah yang ganjarannya itu sangat luar biasa, yang nanti akan dibalas di akhirat. Ketika kita mati, pertanyaan yang pertama kali ditanyakan adalah bagaimana sholatmu di dunia. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah bahwa pada malam Isra Mi'raj dalam perjalanannya ke langit, Rasulullah telah melihat di langit pertama malaikat-malaikat yang selalu berzikir sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit kedua, malaikat-malaikat yang hanya ruku sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengangkat kepalanya kembali. Di langit ketiga, malaikat-malaikat yang diciptakan Allah sedang bersujud, tidak pernah mengangkat kepalanya kecuali waktu mendengar salamnya Nabi Muhammad SAW dan membalasnya, kemudian bersujud kembali. Oleh karena itu, dalam setiap rakaat sholat diwajibkan sujud 2 kali. Di langit keempat dilihatnya malaikat-malaikat yang hanya bersyahadat. Seluruh malaikat di langit keempat ini semuanya bersyahadat setiap waktu, waktu dia diciptakan sampai nanti hari kiamat. Di langit kelima, malaikat-malaikat yang hanya bertakbir dan bertahlil, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di langit ketujuh, melihat malaikat-malaikat yang hanya mengucap salam sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu semua, tergeraklah hati Rasulullah SAW dan ingin memperoleh baginya dan bagi umatnya semacam ibadah-ibadah itu semua. Rasulullah mengharap bahwa beliau dan para umatnya itu mengharapkan pahala seperti pahala yang diberikan oleh para malaikat itu. Mengetahui isi hati Nabi Muhammad SAW dan keinginannya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu, maka ia memperoleh pahala ibadahnya malaikat-malaikat ketujuh langit itu. Hikmat yang dapat kita ambil, manusia itu makhluk yang mulia dibanding makhluk yang lainnya. Jika ia benar-benar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala, maka ia akan dimuliakan dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Salat 5 waktu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu merupakan ibadah yang sama pahalanya dengan ibadah yang dilakukan oleh para malaikat dari mulai langit yang 1 sampai langit yang ke-7. Bersujud,
bertahlil, melakukan salam kepada kanjeng Nabi dan sebagainya. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.